Nah, anak-anak ini adalah bahan bekas, ya, bahan-bahan bekas yang bisa kita apa? Kita gunakan, ya. Nah, bahan-bahan bekas itu seperti contohnya ada plastik, kemudian ada kertas, ada karton, ada kardus, kemudian ada seng besi, ya, kemudian ada potongan kain. Nah, ini adalah beberapa bahan yang bisa kita gunakan, ya. Bahan-bahan yang bisa kita olah untuk membuat produk baru, ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini anak-anak, bahan-bahan yang bisa kita temukan di sekitar kita, ya, misalnya plastik, ya, plastik paling mudah, tentunya paling banyak. Kemudian kertas juga, kemudian karton, kardus, ya, seng, besi. Nah, ini mungkin sedikit susah ya kita menemukan. Kemudian potongan kain, ya. Nah, ini juga pasti banyak ditemukan kalian di rumah, ya. Kalau misalnya mama kalian misalnya ada yang bekerja sebagai tukang jahit, nah itu pasti banyak sekali potongan-potongan kain yang kain-kainnya tadi sudah dipotong, ya, sisa penggunaan kain tadi. Nah, ini adalah bahan-bahan bekas yang bisa kita olah menjadi produk yang baru, ya, yang bermanfaat tentunya. Nah, kemudian di sini kita akan lihat cara pengolahannya. Nah, di sini ada 3 cara, ya, 3 cara kita mengolah barang bekas tadi menjadi produk yang baru. Yang pertama, to reuse atau, ya, nah ini reuse maksudnya itu atau raise. Nah, raise, ya. Nah, itu menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa digunakan atau berfungsi. Nah, ini yang dimaksud dengan raise, ya. Raise itu adalah bagaimana kita menggunakan kembali sampah-sampah, ya, atau barang bekas tadi yang sudah kita pakai itu kita gunakan, ya, bagaimana kita bisa menggunakannya, kemudian dia bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada reduce. Nah, reduce ini dia mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah, ya. Jadi di sini, ya, reduce ini itu maksudnya mengurangi sesuatu yang misalnya bisa mengakibatkan sampah itu ada di mana-mana, ya, memunculkan sampah yang nantinya akan menyebabkan penyakit datang, ya. Kemudian ada banyak lalat dan banyak nyamuk. Nah, itu bisa mengakibatkan kita terserang penyakit. Kemudian yang ketiga, recycle. Nah, recycle ini mengubah atau mengolah kembali sampah menjadi produk atau barang baru yang tentunya itu bermanfaat, ya. Jadi ini adalah 3 cara yang bisa kita lakukan, ya. Kita lakukan untuk apa? Untuk mengolah barang bekas tadi menjadi produk yang baru, ya, yang bisa kita manfaatkan tentunya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan bahkan, ya, kita bisa membuat kreativitas kita sendiri dari barang-barang bekas ini. Selain itu, kita juga bisa menjualnya, ya. Jadi kita harus membuat, ya, produk yang baru dari barang-barang bekas ini yang tentunya bermanfaat, yang unik, yang menarik. Dan tentunya itu bisa membuat orang tertarik sehingga mereka mau membeli produk yang kita ciptakan padahal tadi dari barang bekas. Nah, ini tergantung kita lagi. Jika kita kreatif, maka kita akan menghasilkan barang-barang yang bagus dan berkualitas walaupun dari barang bekas itu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya di halaman 85, ya, itu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materinya tentang jenis-jenis dongeng. Nah, anak-anak, di sini siapa yang suka dongeng? Iya, jadi tidak semua anak-anak di sini suka dongeng, paling ada beberapa, ya. Nah, kali ini kita akan melihat apa saja jenis-jenis dongeng. Yang pertama itu yang disebut dengan mite atau mitos, ya, mit, ya, biasanya seperti itu. Nah, maksudnya ini adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan dalam masyarakat. Nah, itu bisa kita sebut dengan mitos. Contohnya, ya, kalau zaman ibu dulu masih kecil, mungkin kalian belum ada. Itu ada dongeng tentang Dewi Sri, kemudian Nyi Roro Kidul dan Joko Tarub, atau biasanya itu dipanggil dengan Jaka Tarub. Nah, dulu ibu sering menonton film Nyi Roro Kidul, kemudian
Joko Tarub. Jadi film ini diangkat dari mitos, ya, mitos. Kemudian ada juga buku dongeng, ya. Kemudian dari situ mereka bisa membuat sebuah film, ya, sampai ada film Nyi Roro Kidul, kemudian ada juga film Joko Tarub. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak penasaran ya bagaimana film Nyi Roro Kidul atau Joko Tarub, nanti kalian bisa lihat di YouTube, ya. Kalian cari judulnya, ya. Judulnya filmnya Nyi Roro Kidul misalnya atau Joko Tarub. Nah, itu seperti apa jalan ceritanya, nanti kalau kalian penasaran, kalian buka aja di YouTube, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sage atau sage ini itu maksudnya jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan sejarah tokoh tertentu yang memiliki misalnya keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan kebaikan. Nah, contohnya Lutung Kasarung, Calon Arang, Cium Wanara, dan Air Langga. Nah, ini dulu waktu ibu masih umuran kalian masih SD sampai ibu kalau tidak salah sampai ibu SMP atau SMA, ya. Nah, ibu sering nonton film ini, ya. Ini ada di Indosiar, ya. Lutung Kasarung, Calon Arang, Cium Wanara, Air Langga ini ada di channelnya Indosiar. Jadi dulu waktu ibu masih kecil, ya, maksudnya masih seumuran kalian, ibu sering sekali nonton film ini. Biasanya film ini mulai sekitar jam 1 siang sampai nanti misalnya ada film baru lagi setelah misalnya jam 1 nih. Nah, itu nanti ada film Lutung Kasarung, kemudian sambung lagi jam 2 lewat berapa gitu ada Calon Arang, dan sampai kepada yang terakhir ada Air Langga. Bahkan itu ada yang filmnya itu malam, ya, sampai malam. Nah, itu seru sekali anak-anak. Nanti kalau kalian penasaran, kalian bisa buka aja di YouTube, ya. Kalian cari sesuai dengan judulnya tadi. Ini adalah film-film yang menarik, yang di dalamnya itu mengajarkan banyak sekali manfaat pengajaran hidup, ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga itu fabel. Nah, fabel itu adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Nah, contohnya kalian pasti sering menonton film Kancil. Ya, Kancil itu cerdik anak-anak. Dia selalu mempunyai apa? Mempunyai ide, ya. Misalnya untuk menipu orang lain misalnya. Nah, kalau kalian biasa nonton cerita Kancil, ya, atau misalnya pernah baca-baca cerita Kancil di buku atau bisa pernah nonton juga di MNC TV. Nah, itu ada film Kancil di mana di situ dia menipu buaya dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-temannya, ya. Kalian nanti juga bisa cari di mana? Di YouTube. Kemudian ada buaya, ada semut dan belalang dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali film-film yang termasuk ke dalam fabel. Nanti kalian bisa cari sendiri, ya. Nah, kemudian legenda, ya. Nah, legenda ini adalah jenis dongeng yang menjelaskan tentang terjadinya, ya, jadi terjadinya kehidupan itu di suatu daerah. Ya, contohnya antara lain asal usul Danau Toba, kemudian terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, ya. Nah, itu ceritanya tentang Malin Kundang. Ya, anak-anak pasti sering dengar tentang cerita ini, ya. Nah, cerita ini termasuk cerita yang legendaris, cerita yang terkenal, ya. Asal-usul Danau Toba, kemudian Gunung Tangkuban Perahu itu sangat terkenal, ya, sampai sekarang, bahkan sampai sekarang itu masih terkenal ceritanya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah parabel. Nah, parabel itu yaitu jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral, agama, atau pendidikan yang lainnya yang disampaikan secara tersirat. Contohnya itu adalah Malin Kundang. Nah, Malin Kundang tadi anak-anak contohnya seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan kalian, ya. Di buku kalian itu adalah cerita Malin Kundang. Nah, itu termasuk ke dalam contoh apa? Contoh parabel, ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak dalam dongeng pasti ada tokoh cerita yang anak-anak senangi dan ada juga tokoh cerita yang anak-anak tidak senangi, ya. Nah, nanti misalnya anak-anak membaca di rumah, nah pasti anak-anak melihat nih, oh, tokoh ini saya tidak suka, mungkin karena dia misalnya jahat, ya, sering menipu teman-temannya yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian
ada tokoh yang anak-anak senangi, misalnya dia lucu, dia suka menolong, baik hati misalnya.